Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa PKS TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu rasulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih memberikan kita kesehatan, ya, panjang umur, hidayah, sehingga kemudian kita masih bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa puasa dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini tema kultum kita, kultum jelang buka puasa adalah tentang etika bermedia sosial. Ya. Pemirsa yang budiman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa hari ini kita tidak hanya berinteraksi secara fisik saja. Kalau dulu kita hanya mengenal yang namanya dunia nyata. Tetapi sekarang ada yang namanya dunia maya, ya. Orang biasa mengatakan dumai, ya, gitu ya. Bahkan kalau kita lihat riset, ya, yang kita dapatkan dari We Are Social tahun 2020, ya, ada 160 juta penduduk Indonesia yang aktif di dalam bermedia sosial. Kemudian kalau kita lihat dari data yang ada di BPS pada saat survei tentang sosial dan ekonomi, di Provinsi Kepulauan Riau ada 65,02% pengguna internet dan 87,55% mereka aktif di media sosial. Maka untuk itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting buat kita untuk mengetahui apa etika kita di dalam bermedia sosial menurut Islam. Maka dalam kesempatan ini minimal ada 5 etika kita yang ini menjadi rambu-rambu kita di dalam bermedia sosial. Apa saja itu? Yang pertama adalah muraqabah. Muraqabah yang dimaksud di sini adalah bagaimana setiap kita di dalam media sosial ada perasaan bahwa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian ini menjadi kontrol buat kita. Dan ini berarti bahwa tidak ada satupun di antara kita yang merasa aman dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di tengah malam di kamar, ya, lampu dimatikan, dikira kita aman. Kita berselancar, surfing. Di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi setiap gerak-gerik kita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayatnya yang ke-54, firman Allah Subhanahu wa taala, "In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima." Jika engkau tunjukkan, nampakkan atau engkau sembunyikan, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatunya. Satu pun tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah hisab. Apa yang dimaksud hisab dalam hal ini? Hisab adalah kita meyakini bahwa seluruh aktivitas kita di media sosial itu akan dicatat dan akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Ya. Kita sama-sama hafal firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang masyhur, ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kalau kita beramal baik, walaupun sekecil zarah, Allah balas. Begitu sebaliknya. Maka saudara dimuliakan Allah, hati-hati kita di dalam media sosial. Kalau dulu ada ungkapan mulutmu harimaumu, ya, tetapi hari ini mungkin akan berubah. Apa? Jari jemarimu adalah harimaumu. Hati-hati.
Kita harus cek and recheck apakah status kita, komen kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya bernilai dosa. Ini yang harus kita perhatikan betul. Kemudian yang ketiga, pemirsa PKS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan sosial media itu sebagai istifadah. Istifadah ini maksud adalah kita mengambil manfaat dari adanya internet, dari adanya media sosial ini. Tidak bisa dipungkiri, banyak manfaat yang kita dapatkan. Kalau dulu orang mencari buku harus keluar rumah, menghabiskan sekian waktu yang banyak. Hari ini cukup klik, asal syaratnya ada kuota tentunya, kan begitu ya. Kalau nggak ada kuota nggak bisa gitu kan. Nah, syaratnya ada kuota. Kita bisa cari di sana materi-materi yang bagus, materi-materi ceramah. Bahkan kita bisa pilih channel-channel YouTube, bisa pilih UAS, Adi Hidayah dan lain sebagainya. Ya, kita bisa dapatkan itu semua. Bahkan bukan hanya ilmu agama, ilmu-ilmu yang terkait dengan umum, ya, sekolahan, pendidikan dan lain sebagainya ada di sana. Termasuk ibu-ibu nih Bu ya. Nah, hari ini mau Lebaran. Ilmu bagaimana membuat kue, ya, mungkin kita juga bisa dapatkan di sana. Istifadah, kita mengambil manfaat dari adanya internet atau sosial media ini. Kemudian yang keempat, saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah mas'uliyah. Apa yang dimaksud dengan mas'uliyah? Yang dimaksud dengan mas'uliyah ini adalah bahwa kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan dengan media sosial kita, dengan internet dunia maya kita. Maka sekali lagi, hati-hati, ya. Kalau dulu orang mungkin dipenjara karena mencuri, ya kan? Atau berkelahi. Tapi hari ini, ya, kita mendengar, kita melihat bahwa ada orang dipenjara gara-gara menulis status, ya kan? Nah, maka hati-hati, ya. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pastikan betul apakah status kita bisa merekatkan hubungan silaturahim bersaudara kita atau sebaliknya memecah belah, merenggangkan, memutus silaturahim, ya. Kemudian mencemarkan nama baik dan lain sebagainya. Maka sekali lagi kita hati-hati di dalam membuat status, pilihan kata yang benar, susunan kalimat yang baik, ya. Di dalam mere-share, retweet dan lain sebagainya. Karena kita akan bertanggung jawab. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman terkait dengan ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat yang ke-36? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak ada ilmunya. Kenapa? Karena semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Penglihatan kita, pendengaran kita semua akan dimintai pertanggungjawaban insyaallah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, pemirsa televisi PKS TV yang dirahmati oleh Allah adalah menjadikan media sosial itu sebagai wasilah. Wasilah apa? Wasilah untuk berdakwah, ya. Media sosial sebagai sarana kita untuk berdakwah. Ingat, ya. Hari ini orang begitu banyak mengisi konten-konten media sosial di internet dengan konten-konten negatif. Kalau kita, saudaraku dimuliakan oleh Allah, abai, tidak mau tahu, tidak peduli, maka internet dunia maya itu akan diisi oleh konten-konten negatif dan bisa jadi kita, anak-anak kita akan menjadi korban dari dampak negatif dunia maya itu. Maka kita harus peduli, saudaraku dimuliakan oleh Allah, buat konten-konten yang positif, yang menarik anak-anak muda nih, ya. Hari ini kita tidak ada ceramah di masjid, ya, tidak ada kultum pada tarawih, tetapi kita bisa kultum online. Pendengarannya, jangkauannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kultum secara fisik. Bisa sampai ratusan, bahkan ribuan orang menjadi viewer atau pendengar daripada kultum kita melalui online. Jadikan media sosial sebagai sarana kita untuk menyebarkan kebaikan. Pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian jeda dari mahal. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan rambu-rambu kita dalam bermedia sosial
Dan mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk untuk bisa menjadikan media sosial itu sebagai sarana untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiqul hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.